teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan media pembelajaran kelas 4, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan yang pertama profil penulis, yang kedua materi, dan yang ketiga kuis. Dalam profil penulis, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nadifa Nisa Maharani, NIM 20200015072 dari Prodi PGSD Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, mata pelajaran yang akan kita bahas, yang pertama Bahasa Indonesia, yang kedua PKN, dan yang ketiga IPA. Sebelum kita masuk pada gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks sebuah cerita pawai budaya, saya akan mengulas apa itu keberagaman. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keberagaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Kita masuk ke paragraf pawai budaya. Teks ini berisikan tentang karnaval budaya yang dihadiri dari suku-suku budaya. Nah, kali ini kalian diminta untuk menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Simaklah penjelasan berikut ini. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, biasanya berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok, juga disebut kalimat penjelas. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga akhir. Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, awal dan akhir, atau seluruh paragraf. Nah, pada paragraf pawai budaya, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalimat pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, kalimat pertama itu merupakan gagasan pokok karena merupakan ide utama yang akan dibahas oleh kalimat kedua. Sedangkan kalimat kedua merupakan gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Kalimat ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, ini juga merupakan gagasan pendukung atau penjelas. Kalimat keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Ini juga merupakan kalimat penjelas. Kalimat kelima, kakek Udin pun terlihat sabar menanti terdengar suara gendang yang menandakan rombongan semakin dekat. Ini juga merupakan kalimat penjelas. Jadi, gagasan pokok terdapat pada kalimat pertama. Dan gagasan pendukung atau penjelas berada di kalimat 2 sampai 5. Yang kedua, kita akan membahas keberagaman yang ada di sekitar kita. Budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari.
Masyarakat Indonesia sangatlah beragam karena berasal dari berbagai suku, agama, dan mempunyai kebudayaan serta bahasa daerahnya masing-masing. Keberagaman ini tidak hanya ada di lingkungan masyarakat, melainkan juga ada ditemui di rumah. Keberagaman mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Keberagaman pun dapat menumbuhkan rasa toleransi agar lingkungan di sekitar kita aman, nyaman, dan damai. Jika sikap tersebut kita lakukan, maka tidak akan timbul perpecahan, pertengkaran, dan keretakan antar masyarakat. Contoh keberagaman budaya yaitu yang pertama, pakaian adat. Pakaian adat atau biasa disebut pakaian rakyat, busana daerah, busana nasional, atau pakaian tradisional adalah kostum yang mengekspresikan identitas. Biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Yang kedua, rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan rumah yang memiliki ciri khas tertentu yang mencerminkan ataupun mewakili karakter budaya setempat atau suku bangsa tertentu. Dalam profil penulis, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nadifa Nisa Maharani, NIM 20010015072 dari Prodi PGSD Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang kedua, kita akan membahas keberagaman yang ada di sekitar kita. Budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Materi keempat ialah bunyi. Bunyi adalah salah satu energi yang dekat dengan kehidupan manusia. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang ditimbulkan oleh getaran dari sumber bunyi dan merambat melalui media atau penghantar lainnya. Bunyi dapat terdengar jika terdapat sumber bunyi yang bergetar, telinga yang dapat mendengar, serta benda yang menghantarkan bunyi ke telinga. Semua getaran yang dapat menghasilkan bunyi adalah sumber bunyi. Contoh keberagaman budaya yaitu yang pertama, pakaian adat. Pakaian adat atau biasa disebut pakaian rakyat, busana daerah, busana nasional, atau pakaian tradisional adalah kostum yang mengekspresikan identitas. Biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Berikut adalah contoh sumber bunyi. Yang pertama angklung, yang kedua saluang, yang ketiga kecapi, yang keempat kendang, dan yang kelima tifa. Nah, itulah penjelasan tentang tema 1, subtema 1, kelas 4 SD. Kalian bisa mengerjakan kuis di bawah ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami ya teman-teman. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.